payung sebelum hujan kalau hendak pergi berjalan. Selamat datang kami ucapkan untuk hadirnya para wisatawan. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Marisa dari Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjadi pemandu wisata kalian pada virtual tour kali ini. Oke, hari ini kita akan melakukan tour ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Pekanbaru. Dari Pekanbaru, kita akan menuju ke Siak. Tentu sampai di Siak, itu ada menggunakan dua transportasi, yaitu lewat darat, dengan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Kalau lewat sungai akan menggunakan speedboat dengan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp90.000. Baiklah, semoga kalian bisa menikmati virtual tour kali ini. Enjoy this video. Siak Sri Indrapura mempunyai arti dalam bahasa Sanskerta yang berarti kota raja yang bercahaya. Hal ini dikarenakan dulunya kota ini merupakan kerajaan yang ada di Semenanjung Malaka dan pernah mencapai masa keemasan di abad 19. Nah, gak heran nih kalau di kota ini punya banyak banget bangunan bersejarah, dan salah satunya adalah Istana Siak yang dibangun pada masa Sultan ke-11, yaitu Sultan Asyaidi Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 hingga 1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Asyiraya Hasimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi, dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim, dan pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidi Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin, dan yang terakhir dikenal dengan nama Sultan Syarif Kasim II yang namanya dipakai sebagai bandara internasional di Pekanbaru. Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Presiden Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 13 juta gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Di Jakarta, beliau diangkat jadi penasehat pribadi Presiden Soekarno. Sultan Syarif Kasim II tidak mempunyai keturunan, baik dari permasyuri pertama Tengku Agung maupun dari permasyuri kedua, yaitu Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin. Istana ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah terdapat beberapa ruangan besar yang merupakan ruang tamu, ruang sidang, dan ruang pesta. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Sultan menerima tamu dan bagaimana Sultan bertemu dengan para bawahannya. Nah, sementara kalau kalian naik ke lantai 2, di mana dulunya menjadi tempat peristirahatan keluarga kerajaan, kalian akan menemukan foto-foto Sultan dan keluarga istana yang terpajang dengan rapi. Di dalam Istana Siak juga tersimpan dengan baik peninggalan-peninggalan kerajaan seperti kursi singgasana kerajaan yang berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, kerangkas kerajaan, payung, tombak,
dan beberapa barang langka lainnya. Ada beberapa meriam dan ada beberapa kaca peninggalan istri sultan untuk merias wajahnya. Konon katanya kalau kita berkaca di situ gitu bisa memancarkan aura awet muda dan selalu terlihat cantik. Dan terdapat juga alat musik semacam gramofon yang dinamakan komet. Komet itu seperti lempengan musik, bundar, besar, dan terbuat dari baja. Konon katanya alat musik ini dibawa oleh Sultan Siak ke-12 dari Jerman dan hanya ada 2 di dunia, yaitu di Jerman dan di Siak. Di situ kita bisa mendengarkan musik-musik klasik seperti Beethoven, Strauss, dan Mozart. Istana Siak mendapat julukan Istana Matahari Timur. Istana ini memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Bagian dinding istana berlapiskan keramik yang didatangkan langsung dari Prancis. Di depan istana ini juga ada taman yang punya rumput berwarna hijau dan tertata rapi. Taman ini juga dihiasi oleh bunga-bunga kecil yang indah. Nah, gimana nih? Megah banget kan istana ini? Buat kalian yang lagi berlibur ke Pekanbaru, gak ada salahnya nih buat sempatin jalan-jalan ke Kabupaten Siak dan berkunjung ke istana ini. Dijamin bakal terpesona sama kemegahannya. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara virtual tour kali ini. Gimana nih teman-teman? Seru sekali bukan? Saya harap semoga virtual tour kali ini memberikan kalian kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan. Dan jangan lupa, ketika pandemi telah berakhir, kalian wajib banget datang dan menyaksikan langsung ke daya tarik wisata yang sudah saya sebutin tadi. Oke, pantun terakhir. Burung dara, burung cendrawasih, bambu dicari di Mempurah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.